Selamat siang rekan-rekan CGP yang super hebat, Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu pengajar praktik yang saya hormati. Kali ini saya Poyensian Mistimo, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Rasanya senang sekali sore hari ini saya bertemu dengan Bapak Pimpinan Lembaga, Bapak Kepsek dari SMA Negeri 3 Lambaleda. Tentu sore hari ini saya ingin menggali pengalaman dari beliau selaku kepala sekolah dalam hal menangani masalah yang pernah dihadapi selama beliau menjabat sebagai pimpinan lembaga hingga sekarang. Baik, selamat sore Bapak Kepsek. Ya, selamat sore Pak. Baik, apa kabar Pak? Puji Tuhan. Baik, Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? baik, yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak karena Oh, iya. Bapak sudah menyediakan waktu dan tempat pada saat ini sehingga saya bisa berkomunikasi berjumpa dengan Pak Kepsek pada sore hari ini. Pada saat ini saya ingin menggali pengalaman dari Bapak terkait dengan proses penanganan masalah atau masalah yang sering dihadapi oleh Pak Kepsek selama ini yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral, terutama dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan anak didik di lembaga pendidikan yang dipimpin oleh Pak Kepsek selama ini. Jadi seperti itu, Pak Kepsek. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kepsek. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik, terima kasih Pak Po. Saya juga menyampaikan sekali lagi terima kasih banyak dalam program ini. Kami sebagai kepala sekolah dilibatkan dalam menyelesaikan beberapa modul dari teman-teman guru CGP Salon Kultur. Baik, atas pertanyaan ini saya mencoba untuk memberikan atau mengklarifikasi soal mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema atau masalah. Karena saya katakan ini adalah masalah etika, masalah moral yang selama saya menjabat ini yang saya alami di SMA Negeri 3 Lambaleda. Ya. Tentunya dari sekian banyak masalah, jadi ada masalah-masalah yang dikategorikan masalah krusial, masalah yang paling inti yang berkaitan dengan penerapan disiplin. Ya. Ya, jadi dari masalah-masalah setelah kita mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak kita, masalah yang paling krusial atau sering dilanggar, atau masalah yang sering terjadi adalah masalah disiplin. Pertama, masalah disiplin ini adalah masalah kehadiran pagi, karena notabene kita di sekolah mencoba untuk menanamkan betul disiplin, ya, berkaitan dengan disiplin. Jadi dalam hal ini disiplin waktu yang pertama kali yang kita harus tegaskan. Ya, disiplin waktu itu yang pertama. Tetapi dari berbagai macam cara, baik saya maupun guru untuk menegakkan disiplin ini, tetapi ternyata anak-anak juga masih mengalami kesulitan dalam hal penerapan disiplin ini. Ada banyak faktor sehingga kenapa anak-anak sering terlambat. Karena itu juga kategori penegakan disiplin. Penerapan disiplin itu salah satunya adalah kehadiran pagi. Kehadiran pagi seringkali anak-anak terlambat. Nah, sehingga ke depan atau selama ini saya mencoba untuk meminta para guru atau meminta teman-teman guru untuk mengidentifikasi atau mencari akar penyebab masalah ini, akar penyebab masalah terlambat masuk sekolah. Jadi beberapa keterangan yang saya dapat baik dari guru maupun guru piket dan guru-guru lainnya, ternyata banyak faktor. Salah satunya faktor lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga ini ada anak-anak kita yang hanya 2-3 bersaudara. Yang SMA ini yang paling besar, sehingga tumpuan membantu orang tua, jadi anak SMA. Ya mungkin karena rasa capek juga, karena setelah pulang sekolah membantu orang tua sampai malam dan pagi juga mungkin sempat bantu orang tua sehingga terlambat untuk masuk sekolah. Itu satu. Ini adalah masalah atau dilema etika moral ini sebagai penerapan disiplin ini. Jadi masalah lain yang menjadi pengalaman yang menarik. Baik. Ya, berarti terkait dengan disiplin, Roket, ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga. Jadi lembaga menginginkan disiplin, sementara ada faktor-faktor lain yang menghambat sehingga disiplin itu agaknya kurang bisa dijalankan karena itu dari faktor keluarga. Baik, saya ingin menggali lagi Bapak, bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, terima kasih. Kembali pada penjelasan awal saya tadi. Jadi disinilah kita juga, saya mencoba untuk menggali juga pengalaman atau menggali juga pendapat dari Bapak dan Ibu guru kita di sekolah. Ini sangat dilema dalam mengambil suatu keputusan. Misalkan kalau sering seperti yang terjadi, misalkan anak-anak terlambat. Dalam kategori terlambat berapa kali karena di dalam disiplin itu sudah ditetapkan memang
jumlah keterlambatannya atau angka maksimal minimal keterlambatan itu ada. Ya. Kemudian sering tidak masuk sekolah juga ada angka minimalnya harus dicapai oleh, tetapi ini di luar di atas angka minimal. Ya. Angka minimal itu tadi karena faktor selain faktor keluarga ada juga faktor-faktor lain. Nah, karena masih dalam konteks faktor lain dalam adalah keadaan ekonomi orang tua juga sangat mempengaruhi. Nah, bisa saja karena kondisi keuangan orang tua. Karena jujur kalau kita meminta melalui anak-anak untuk membayar uang komite dari orang tua, ini juga mempengaruhi secara psikologis anak untuk penerapan disiplin. Sehingga dalam hal mengambil keputusan kita juga harus mempertimbangkan semua elemen itu kan, semua elemen. Artinya dalam mengambil suatu keputusan bukan karena anak ini nakal dan lain sebagainya, atau anak ini sering terlambat atau anak ini nilainya tidak mencapai standar misalkan. Tapi itu tadi kan kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor ini yang menjadi beban psikologis kita juga, ya beban batin kita. Karena kita menganggap bahwa masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita itu juga yang pernah kita alami. Ya, itu yang juga kita pernah alami juga. Karena kita juga sama seperti mereka. Ya. Berarti dalam menjalankan keputusan ini satu sisi melihat aturan sekolah, satu sisi juga melihat lingkungan, dalam hal ini lingkungan keluarga, sehingga tidak bisa hanya karena aturan sekolah. Ya. Ya, baik. Nah, karena kita tidak bisa mengabaikan satu dengan yang lain. Dengan yang lain. Karena itu adalah satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan. Ya. Terima kasih Bapak Kep. Yang berikut, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam hal penanganan kasus dilema etika? Iya. Jadi ada prosedur tertentu itu yang menjadi nilai standar kita dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Jadi yang pertama sekali, kalau ada masalah seperti ini yang dihadapi oleh anak-anak, nanti teknik penyelesaiannya adalah melalui balik kelas. Ya, melalui balik kelas. Karena yang paling tahu keadaan siswa itu adalah wali kelas. Selain guru mata pelajaran adalah wali kelas. Itu. Jadi wali kelas bisa mengetahui siswanya hari ini tidak datang sekolah, dia harus tahu apa masalahnya. Itu karena apa, dia sudah mengidentifikasi keadaan masing-masing anak walinya. Ya, dia sudah tahu dari A sampai Z-nya, dia sudah tahu. Sehingga kalau ada pelanggaran dihukum dalam melanggar aturan itu, jadi yang pertama adalah wali kelas. Dia memang kita sampaikan supaya dia benar-benar mampu mempunyai strategi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anaknya. Nah, kalaupun hal itu respect dari anak juga masih kurang, belum ada tanda-tanda perubahan pada anak itu sendiri, langkah berikutnya dia ke DP. Karena DK ini adalah dokternya kita di sekolah. Ya. Nah, tapi karena di sekolah kita tidak ada BP atau DK, dia mencari guru senior, guru yang lebih senior, yang mungkin punya pengalaman lebih dalam hal mengelola kelas. Dalam hal mengelola kelas. Kalau mendapat informasi atau mendapat gambaran, ya dia coba untuk melaksanakan dalam hal menyelesaikan masalah itu. Nah, tapi itu pun kalau tidak ada perubahan, dia juga harus berkomunikasi dengan siswa, kepala bidang kesiswaan. Karena kita yakin kepala bidang kesiswaan ini adalah orang yang paling tahu teknik dan cara penyelesaian masalah. Ya. Sehingga dia memberikan input, memberikan masukan kepada wali kelasnya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah selain yang dimiliki atau yang dikuasai oleh wali kelas. Ya. Gitu. Dan kalaupun hal ini tidak bisa diselesaikan, tapi saya yakin dan percaya bisa, mungkin presentasinya sedikit, sehingga langkah yang terakhir oleh wali kelas, kalau ada guru pembimbing, kemudian atau BK, kemudian siswaan itu sama-sama melaporkan peristiwa itu ke pemimpin tertinggi dan kepala sekolah. Kalau sudah ditanya kepala sekolah, secara otomatis kepala sekolah kembali meminta ke guru wali kelasnya untuk mengidentifikasi apa masalah pokoknya. Kita cari tahu dulu apa masalahnya. Demikian pun juga DP. Kemudian untuk sementara jadi mungkin langkah yang paling penting yang dilupakan adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, yang jelas di sini begini, kita lihat dulu konteks masalahnya. Lalu kita panggil orang tuanya. Kemudian jadi dalam hal memanggil orang tua ini, jadi yang dihadapi oleh orang tua adalah kalau dipanggil oleh kelas, kalau BP atau BK, ya ada BK, demikian pun selanjutnya. Nah, dalam hal ini saya yakin dan percaya kalau sudah ditanya kepala sekolah, itu ada penyelesaian masalahnya 70-80%. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, yang dianggap paling efektif, mungkin seperti yang tadi yang Bapak sampaikan? Ya, gambarnya ini memang seperti itu. Jadi yang paling efektif untuk mengatasi dalam hal mengambil keputusan itu juga perlu kita pertimbangkan. Jadi yang saya katakan tadi, kita harus melihat seluruh aspek permasalahan. Munculnya masalah itu dari mana? Dan kenapa itu bisa terjadi? Dan kenapa hal itu terjadi? Dan kenapa berkali-kali itu terjadi? Jadi ini perlu harus kita sadarkan
sadarkan dalam hal menyelesaikan masalah-masalah itu, sehingga hal-hal yang selama ini kita anggap efektif adalah dengan cara pendekatan secara pribadi, baik oleh guru kepada orang tua atau orang tua kepada lembaga. Dalam hal ini adalah tergantung permasalahannya. Ya. Tergantung permasalahannya, masalah bidang apa, masalah dalam mata pelajaran. Kalau masalah itu berkaitan dengan guru mata pelajaran, nah, itu nanti orang tua akan berhadapan dengan guru bidang studinya. Nah, kalau masalah itu berhadapan dengan wali kelas, nanti wali kelas berhadapan dengan orang tua. Jadi kira-kira gambaran begitu. Tetapi perlu disadari bahwa dalam selama ini yang kita lihat dan yang kita alami, ada kesadaran orang tua. Ada kesadaran orang tua ketika anaknya melanggar etika, jadi orang tua yang selalu mendatangi kita di sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf kepada lembaga. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Bokep. Yang berikut ini yang ingin saya ketahui dari pengalaman Bapak selama ini, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada tantangan yang pernah dialami selama ini? Iya, banyak sekali. Ya. Tantangan yang kita hadapi di sini, yang pertama itu adalah kita melihat anak-anak itu seperti apa, masalah itu seperti apa, anak itu seperti apa, dan bagaimana hubungannya dengan kita. Ya, karena biar bagaimanapun juga itu adalah tantangan ketika kita mengambil suatu keputusan. Itu karena jujur saja dari sisi aturan memang kita tidak bisa mengeluarkan anak-anak, katakanlah seperti itu. Ya, gara-gara tidak disiplin. Gara-gara tidak disiplin. Padahal masih ada faktor lain yang bisa mempengaruhi anak itu adalah anak yang baik di lembaga pendidikan kita. Itu. Tapi yang saya katakan tadi tidak boleh dilihat dari satu sisi saja, satu masalah saja. Tetapi banyak faktor-faktor lain yang mendukung anak ini, bahwa anak ini perlu dipertahankan dalam lembaga pendidikan seperti itu. Sehingga tantangannya di situ. Kira-kira dari pengalaman Bapak selama ini, ada tidak tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Ini tergantung tingkat masalahnya. Kita mencoba karena kita sudah mengklasifikasi masalah. Itu kita sudah mengklasifikasi atau menggolongkan pelanggaran itu yang dihadapi oleh anak kita. Itu. Jadi kita sudah mengelompokkan. Jadi ada masalah ringan, ada masalah sedang, dan ada masalah berat. Sehingga tidak ada waktu jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah ini, tergantung peristiwa terjadinya masalah. Jadi kembali kepada prosedur tadi ya. Kalau masalah ringan, ya yang terkait yang kategori masalah ringan anak-anak itu ya salah satunya adalah tidak rapi, ya ada rambut gondrong dan lain sebagainya. Itu salah satu, salah dua, salah tiga dari masalah ringan. Yang masalah sedangnya tidak kerja PR. Kenapa ini kategori dalam masalah ringan? Karena masih bisa diatasi oleh guru mata pelajaran. Ya, karena kita harus mempunyai cara supaya anak ini aktif dalam proses pembelajaran. Bukan hanya kasih tugas. Itu mungkin dia diberikan semacam dalam tugas kelompok itu dia diberikan tugas sebagai moderator, sebagai materi, sebagai notulen, itu bisa saja terjadi. Nah, kita melihat keaktifannya seperti itu. Dan kategori masalah beratnya bila terjadi bawa minuman keras di sekolah, yang paling parahnya lagi adalah terlibat dalam narkoba. Kemudian mengancam guru dan mengancam teman, onar di lingkungan sekolah. Itulah kategori. Tetapi untuk di sekolah kita selama ini belum ada tanda-tanda masalah berat. Yang paling levelnya misalnya masalah sedang saja. Sepanjang itu bisa diselesaikan di tingkat wali kelas dan di guru BK atau BP. Berarti tidak ada jadwal khusus atau jadwal tertentu. Ini tergantung situasi atau tingkat permasalahan. Baik. Waktu permasalahan. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Mungkin ada faktor-faktor dari luar yang mendukung dalam hal pengambilan keputusan. Iya. Jadi selain faktor dari dalam, juga ada faktor dari luar. Ya, faktor dari dalamnya itu adalah aturan. Tetapi faktor dari luarnya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh lingkungan. Karena kita yang sekolah di pelosok seperti ini, yang lebih banyak itu adalah faktor familia. Keluarga ya. Jadi banyak keluarga-keluarga yang memberikan pertimbangan tertentu dalam mengambil keputusan tertentu. Jadi artinya mengambil keputusan juga harus memperhatikan masukan-masukan dari orang tua yang notabene adalah mereka itu bukan siapa-siapanya kita. Ya, karena kita selalu mengambil keputusan, hati-hati kita tidak diberi kepercayaan, apalagi untuk anak-anak selanjutnya. Kalau kita selalu mengambil keputusan dalam lingkungan pendidikan, itu fatal juga buat lembaga itu. Nah, sehingga selain dari dalam yang notabene tadi yang saya katakan aturan, yang dari luar juga pertimbangan-pertimbangan masuk, terutama pertimbangan dari ketua komite dalam hal ini adalah lembaga perwakilan atau hubungan kita antara orang tua. Ya. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran yang didapat oleh Bapak dan juga saya
dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini? Ini refleks. Baik, kalau bisa saya sedikit memberikan efektif. Mereka ini, anak-anak kita ini bukan siapa-siapa. Karena kita yakin dan percaya, mereka juga nanti adalah sebagai tongkat estafetnya kita. Ya, sehingga seluruh proses pendidikan kita harus laksanakan dengan baik, secermat mungkin. Ya. Termasuk dalam mengambil keputusan harus cermat betul. Ya. Jadi karena itu tadi, mereka ini adalah agen perubahan atau pembaharuan atau agen masa depannya bangsa dan negara ini. Sehingga tugas mempersiapkan mereka ini adalah kita-kita ya, Bapak dan Ibu guru yang ada di lembaga pendidikan. Nah, sehingga dalam mengambil suatu keputusan ya selalu mempertimbangkan hati nurani, karena hati nurani itu yang bekerja. Ya, kalau kita bertolak dari aturan-aturan semua, jadi saya yakin itu, apalagi anak zaman sekarang. Jadi pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan atau dalam yang kita sarankan, guru harus banyak melahirkan pendekatan-pendekatan untuk mengayomi anak-anak supaya betah di dalam proses pembelajaran selama berada di lembaga pendidikan dan kita mencoba untuk berusaha supaya lembaga pendidikan itu menjadi benar-benar seperti orang katakan menjadi taman belajarnya, taman bermainnya anak-anak ya. Sehingga tidak ada rasa jenuh, anak-anak tidak merasa bosan ke sekolah. Jadi kita sebagai guru harus harus banyak cara untuk menarik anak-anak supaya anak-anak betah di sekolah. Itu juga dalam hal pengambilan keputusan. Ya, dalam mengambil keputusan juga tidak bisa merugikan peserta didik ataupun merugikan lembaga pendidikan. Iya. Keduanya harus memperoleh ya, harus ada istilah harus balance ya, harus imbang, harus imbang antara lembaga pendidikan dengan mereka sendiri. Yang saya katakan tadi, mereka itu bukan siapa-siapa, mereka itu adalah generasi kita. Kalaupun untuk kita marah, itu adalah saya pikir bentuk dari ekspresi kita untuk mendidik mereka. Jadi itu tidak salah, tidak salah. Baik, terima kasih banyak Bapak Kepsek, luar biasa sekali. Akhirnya saya boleh mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa yang baru saja disampaikan, diceritakan oleh Bapak Kepsek terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Dan tadi sangat jelas sekali, terperinci sekali, proses penanganannya itu luar biasa sekali. Dalam hal ini bagaimana seorang pimpinan lembaga ataupun guru dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak merugikan siapa-siapa, dalam hal ini peserta didik ataupun lembaga pendidikan. Terakhir tadi yang disampaikan Bapak Kepsek bahwa lembaga pendidikan itu adalah taman belajar atau taman bermainnya anak-anak, atau kalau disebut sekarang itu adalah lembaga pendidikan adalah institusi moral. Jadi begitu Bapak Kepsek, terima kasih banyak. Untuk kali ini yang mau saya sampaikan lagi adalah mohon maaf kalau sangat mengganggu waktu Bapak tadi, tapi lebih daripada itu saya menyampaikan banyak terima kasih atas pengalamannya, atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada saya dan juga dibagikan kepada kami semua calon guru penggerak angkatan ke-9 ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat sore. Baik, selamat malam Bapak Ibu rekan CGP yang super hebat. Kali ini saya Poyensianus Timo, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, akan melakukan wawancara dengan salah satu pimpinan lembaga dari SMP Satap Tegol, Bapak Matius. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik, yang pertama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Matius atas kesempatannya, waktunya, sehingga pada malam hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Matius dalam keadaan sehat walafiat. Baik, yang pertama Bapak, saya mau menyampaikan terima kasih banyak atas waktunya. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan ini Bapak, saya ingin menyampaikan terkait dengan tujuan saya melakukan wawancara dengan Bapak pada malam hari ini. Tujuan saya bahwa saya ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bapak Matius selaku kepala sekolah dalam rangka menangani masalah yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral yang Bapak hadapi selama SMP Satap Bapak. Baik, Bapak, ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Bapak hadapi selama ini di SMPN Satap Tegol? Ya. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjabar beberapa pertanyaan. Yang pertama itu saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang paling pertama adalah kasus ini sebenarnya tidak sering dijalankan di SMP, tidak sering saya ketemu di SMP. Tetapi yang dimasukkan di sini etika itu adalah ketika siswa itu tidak mengikuti tata tertib yang sudah diberikan oleh sekolah-sekolah ya. Nah, tentu banyak hal yang saya sampaikan dengan anak-anak saya atau guru-guru saya yang ada di SMP. Yang pertama, jangan melihat siswa itu bertindak yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Ya. Tapi marilah kita membujuk mereka agar mereka bisa berubah. Ya. Gitu. Mungkin itu hal-hal yang paling pertama yang saya lakukan di SMP. Baik, terima kasih banyak. Saya ingin menggali kembali apa yang berikut
bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Yang paling pertama yang saya lakukan adalah saya berikan beberapa tugas kepada guru, lebih-lebih Ya. KU kesiswaan. Jadi itu adalah tugas KU kesiswaan. Ketika KU kesiswaan tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh siswa, maka itu dilimpahkan kepada kepala sekolah. Ya. Dan saya memanggil beberapa guru yang punya pengalaman untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa. Oke, baik. Berarti melibatkan guru dan juga bagian kesiswaan untuk bisa mengambil baik. Yang berikut Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Mungkin seperti yang tadi disampaikan. Yang pertama kita lihat dulu apa kesalahannya Ya. siswa. Kita identifikasi dulu. Kalau kesalahannya melanggar peraturan, itu bisa diselesaikan di KU kesiswaan. Atau saya sendiri pun bisa turut untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, baik. Yang berikut, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu yang saya jalankan selama ini adalah bertanya langsung kepada siswa agar apa yang dia lakukan dia tidak akan terulang lagi. Oke. Gitu. Yang kedua, saya kolaborasi dengan teman-teman guru, kita identifikasi dulu masalahnya. Kalau masalahnya yang sangat fatal, itu kita selesaikan secara bersama-sama. Kalau tidak, itu diselesaikan oleh KU kesiswaan. Baik. Luar biasa sekali apa yang dilakukan dalam hal ini yang menjadi pengambil keputusan yang sangat efektif. Ya. Selain Bapak Kepsek tadi menanyakan langsung dengan anak-anaknya, juga melibatkan para guru dan juga bagian kesiswaan. Baik, terima kasih. Yang berikutnya Bapak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang paling pertama adalah ada guru yang kurang puas dengan atau tidak berkenan dengan keputusan kepala sekolah. Oke. Dengan berbagai pertimbangan. Tapi saya selaku kepala sekolah mengajak mereka dulu, mengajak mereka untuk memahami kesalahan seperti apa anak ini. Kalau kesalahannya memang fatal melanggar hukumnya, baru kita selesaikan. Kalau tidak, kita ambil secara sederhana saja. Itu langkah-langkah yang saya jalankan selama Dan ini. itu merupakan sebuah tantangan ketika ada para guru yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Tapi yang jelas keputusan dari Bapak pimpinan ini kan sudah mempertimbangkan dengan baik dari berbagai sudut pandang. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa? Ini maksudnya mungkin ada jadwal khusus untuk menyelesaikan. Kalau jadwalnya tidak ada. Tidak. Tapi kalau ada masalah kita langsung selesaikan. Oke. Kecuali baru-baru ini ada masalah antara guru dengan siswa. Ya. Itu pun saya selesaikan ke orang tua dulu, mendekati orang tuanya dulu, kemudian lalu dengan guru yang bersangkutan. Intinya tidak ada jadwal Tidak ada jadwal, khusus. tidak ada jadwal. Begitu ada masalah langsung diselesaikan. Oke. Baik. Lalu yang berikut ini Bapak Kepsek, saya ingin mengetahui juga menggali terkait dengan ini ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Mungkin ada faktor-faktor yang mendukung. Ada beberapa faktor yang mendukung. Yang paling pertama, pertimbangan saya adalah sebagai orang tua. Ya. Saya tidak pernah melihat anak ini ada, kalau memang dia melakukan kesalahan, langsung kita ambil sikap. Tidak. Kita banyak faktor-faktor yang kita harus pertimbangkan lebih banyak. Yang paling pertama itu, kalau saya adalah orang tua. Biaya anaknya. Kemudian, kalau kita mengambil satu sikap, bahwa itu bukan dari seorang, itu bukan seorang. Guru itu punya cara untuk bisa mendidik Ya. agar dia lebih sempurna. Betul sekali. Itu kalau saya. Ya. Jadi faktor yang mempermudah waktu sudah mengambil keputusan selama ini adalah orang tua. Melihat bagaimana perjuangan orang tua untuk menginginkan anak-anaknya supaya bisa sekolah. Luar biasa sekali. Baik, sampailah kita di penghujung ini, di pertanyaan terakhir. Ini terkait dengan reflektif. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Banyak hal yang pengalaman saya selama ini, keputusan yang diambil. Terkadang yang paling pertama adalah kurang simpati dari teman-teman guru. Bahwa biasanya mereka tidak mempertimbangkan banyak hal. Mereka hanya mau melihat dari kemampuan anak itu sendiri, soal pengetahuannya saja. Tapi saya selaku kepala sekolah banyak hal yang saya pertimbangkan. Yang paling pertama adalah penilaian anak itu, penilaian terhadap anak itu sendiri. Kalau memang hanya pengetahuan itu tidak cukup. Ya. Mungkin ada faktor-faktor lain juga. Dia rajin datang ke sekolah, kemudian mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh guru, memiliki keterampilan. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Ditambah dengan sikap. Karena dalam proses penilaian itu ada 4. Yang paling pertama adalah nilai pengetahuan. Ya. Yang kedua adalah nilai keterampilan. Yang ketiga adalah nilai sikapnya. Yang keempat adalah spiritual. Itu penilaian itu kolaborasi penilaiannya. Jadi tidak bisa Tidak bisa hanya satu. Baik, terima kasih banyak Bapak Kepsek
Jadi di akhir refleksinya tadi bahwa penilaian itu tidak hanya satu aspek ya, kita juga menilai dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap dan juga spiritual. Itu yang mendukung kita dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak. Pengetahuan, ilmu yang luar biasa dari Bapak Kepsek telah dibagikan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi rujukan bagi saya dalam hal tugasnya saya sebagai seorang guru ke depan, agar dalam memutuskan sebuah keputusan itu harus mempertimbangkan banyak hal. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Kepsek dari SMPN Satap Lengkutegol, Kecamatan Berbeda, Kabupaten Manggarai Timur atas waktunya, dan saya mohon maaf telah mengganggu aktivitas malam hari ini. Tapi lebih daripada itu, pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Kepsek kepada saya sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak dan selamat malam. Terima kasih banyak.